mau ditanya kan, pertama kehilangan orang tua kan shock ya? Iya. Waktu tsunami ya? Iya. Boleh diceritakan nggak kabarnya itu, kakak dengar dari mana, lalu yang kakak posisi di mana? Waktu saat itu posisi saya di Malaysia. Tapi sebelum tsunami itu saya cuti 1,5 bulan. Dikasih majikan pulang cuti ya kan. Kayaknya saya dulu cita-cita saya, mama saya menaikkan haji orang tua. Ternyata itulah kejadian tsunami. Masa itu kan saya cuti 1,5 bulan, kata orang tua itu gini, nggak usah lagi kau berangkat, nanti nggak jumpa. Kenapa pula nggak jumpa? Ada pesan ya? Katanya, pokoknya nggak usah lah. Nah, pergi diantarlah, kami udah naik bus ini, naik orang tua saya lagi. Nggak usah lah kau pergi, nanti nggak jumpa. Itu aja dibilang bapak kan. Cuma saya dikasih tasbih sama cincin ini, saya nggak tahu artinya itu apa. Cuma dibilang, ini yang bisa bapak kasih, bapak nggak bisa ngasih apa-apa. Tapi ini kemana kau pergi harus dijaga, harus dirawat. Kemana kau pergi, kecuali hilang, tapi jangan lalai, katanya. Tapi saya nggak tahu maknanya itu apa. Udah, kata mama, udahlah biarlah anak kita merantau. Enggak, katanya, nanti kita nggak jumpa. Kayak itu aja kata bapak. Tapi karena niat aku mau mengumrohkan mama itu naik haji, ya pergi terus. Pas itu di Malaysia 3 bulan, pas hari Minggu saya kan pulang belanja. Lepas itu kata majikan gini, Nur, katanya, tutup pintu, tutup jendela, katanya, pergi kau naik ke atas, katanya. Iya, tutup semua. Udah aku tutup, duduk, ditanya, semalam yuk nyimpen mama di mana, katanya kan, di Melaboh. Di Melaboh di mananya, katanya, di Kampung Baru sama laut deket enggak, katanya kan. Deket lah 5 meter Kampung Baru, aku bilang ke itu kan. Pas itu kan TV majikan tuh besar kan, dibukanya, tep, ini kampung kamu, katanya kan. Dah lah pokoknya nangis, nggak tahu apa mau ku bilang, diem aja. Saat itu awak nggak pandai pakai ATM, belum pandai pakai handphone pun nggak pandai. Kata majikan bilang, sore ini kau berangkat, carilah orang tuamu. Dikasih kad itu apa, Maybank itu. Ini apa, kalau kau kurang uang, kau narik dari sini. Ini handphone, itu duit udah ku ikat di baju, di karet. Nggak tahu pakai dikasih tas pun nggak mau, pakai plastik kresek itulah. Di situ handphone, di situ duit. Soalnya kan nggak tahu, dulu kan masih di Pulau Nia ya kan, masih di Pulau Nia. Bisa aku nanti pulang ke Aceh kayak mana? Aku Medan nggak tahu, gitu-gitu dalam ini, pokoknya bergelut lah di hati ini, nangis sampai situ ada pamflet kayak ini kan, penjemputan nama saya lengkap dengan nomor paspor. Di situ kami udah ada yang jemput, udah dikasih mobil, pokoknya semua lah, makan, tempat tinggal di hotel, semua orang majikan yang ngatur. Di mana kami mau pergi, di mana ada ini apa namanya, pengungsi itu kan, kami berupaya mencari keluarga tapi nggak dapat. Nah itu kami pulang, saya bilang sama sopir itu, Madam, saya bilang, mungkin ini udah jalan Tuhan, saya nggak jumpa sama keluarga saya balik lagi aja ke Malaysia kayak mana. Dah yakin kau balik ke Malaysia? Nggak mau ke Banda Aceh, katanya, cari ke Banda Aceh. Nggak mungkin dah ke Banda Aceh, dari Melabu kan nggak mungkin hanyutnya ke sana, saya bilang kayak itu. Ya kalau memang Nur udah kayak itu, ya baliklah. Tapi balik ke Malaysia itu nggak tahu kerja saya. Kerja, makan nggak mau, nangis sampai 3 bulan. Dibawa kami ke Singapura sama majikan, dibawa ke Singapura, dibawa ke Thailand, pokoknya dibawa ke luar negeri terus, ke Amerika, kemana-mana lah dia jalan. Tapi untuk menghibur supaya saya apa itu kan, tapi nggak bisa. Tetap juga ingat orang tua, namanya keluarga ya kan, nggak bisa dilupakan. Sampai saat ini tetap ingat sama mama, sama apa. Oke, jadi sepenggal cerita itu mengingatkan kakak betapa kehilangan waktu itu ya, terutama waktu ayah bilang, bapak bilang jangan pergi gitu ya. Oke. Kalau nggak pergi,
nggak pergi, berarti kakak juga ikut hanyut kan gitu kan. Nah berarti seperti yang kakak bilang lah ya, mungkin itu jalan Tuhan ya kan ya. Jadi menurut kakak pribadi lah, orang tua ikhlas kan waktu terakhir kakak pergi juga ikhlas kan. Ya, ikhlas. Ya, jadi kakak pun ikhlas lah ya, maksudnya itu kan ada jalan Tuhan, dia udah kembali ke rahmatullah ya, itu yang sudah yang terbaik lah ya di sisinya. Itulah memang udah pengalaman pahit kakak ya, kakak udah tahu kondisi ini, tapi kakak yakin mereka ikhlas ya, orang tua ikhlas ya, kakak pun harus belajar ikhlas. Mengenang mereka itu wajib, tapi jangan nyalakan diri lah kakak ya, itu sepintas lah untuk yang kehilangan itu ya. Lalu setelah kakak sekian lama baru bisa menerima kenyataan itu, kan udah dibawa kemana-mana juga nggak bisa menerima ya. Lalu mulai bisa menerima itu kapan? Mulai bisa menerima itu? Selalu majikan bilang kan, selalu majikan laki, majikan perempuan itu selalu menyebut saya. Katanya sekalipun kau nangis air mata darah nggak akan jumpa. Tapi kalau Tuhan itu kan maha kasih, maha sayang. Nanti suatu saat kalau memang orang tua dan saudara kamu masih hidup pasti jumpa. Yang penting jangan lupa berdoa, minta sama Tuhan. Kalau dia memang udah nggak ada di biarlah dia tenang di surga. Kalau dia masih hidup, suatu saat nanti jumpa. Itu aja dari keluarga majikan laki, dari keluarga majikan perempuan selalu bilang kayak gitu. Dia menganggap Ati ini jadi kayak keluarga gitu, nggak pernah berkira Ati mau makan apa, mau beli apa gitu. Ya udah kayak keluarga. Kalau pergi shopping kan, Nur mau apa ambil aja. Dibilang potong gaji kan, tapi waktu akhir tahun gajiku pun nggak ada potongan. Itulah sampai sekarang kalau HP saya nggak hilang, masih tetap berkomunikasi dan masih tetap dikasih uang jajan sama majikan itu. Ya, itulah bentuk sosialnya mereka ya dulu waktu sama kakak. Iya. Jadi itulah yang membentuk kakak seperti itu ya. Iya, jadi terus itu lepas itu saya pulang karena anak suruh pulang, saya menikah. Saya menikah balik kan, udah saya menikah, udah suami tadinya rumah suami kayak mana ya, separuhnya bambu tepas ya, udah ini udah saya keramik, udah saya semalah ku anggap itu rumah saya kan, jadi ku bangun betul. Pak Uba pun tahu rumah saya kayak mana. Lepas itu saya berumah tangga sama dia mungkin 3 tahunan ya, jalan 4 tahun nggak pernah ribut, nggak pernah apa. Saya tanya uang karena ditanya sama kakak ipar kan, kau dikasih uang belanja sama lakimu berapa? Nggak penting tahu, saya bilang. Yang penting kakak di rumah apa yang ada makan. Kalau nggak ada apa, kakak pengen makan bilang mas saya beliin. Oh semalam laki kau jual mobil laku sekian, katanya kan laku mobil sendiri untungnya taruh bank sekian katanya, kalau penjual punya orang untungnya sekian. Jadi saya tanya, kakak kok tahu sedangkan aku istrinya nggak tahu? Kata kakak, yalah, aku kan kakaknya, kau aja yang bodoh. Si Rudi itu kan kawin sama kau kan mau hartamu, kata dibilang gitu. Jadi spontan saya kan sok. Sementara saya cari, nggak pernah aku tanya hasil laki itu, nggak pernah saya tanya. Dulu perjanjian sama saya, kalau laku mobil untuk saya itu 20%, karena itu yang modalin saya. Tapi selama menikah itu saya nggak pernah nanya ya. Yang penting kalau cucu saya, anak saya perlu uang ada kayak itu. Saya nggak mau ributkan itu karena saya pun cari makan sendiri, saya pun ada uang sendiri kayak itu. Tiba-tiba malam itu saya tanyakan sama suami saya, bang, apa betul mobil kita laku? Kau itu ribut aja muncul kau, katanya kan. Dari mana kau tahu? Dari kakak. Kok kayak itu aja dibesar-besarkan? Bukan loh, istri itu kan jantung rumah tangga, saya bilang harus wajib tahu, katanya. Udahlah, nggak usah bising kau, katanya kan. Udah sebatas itu kan. Lepas itu, kau betul siapa yang bilang? Kakak. Kupanggillah kakak kandung dia itu kan, supaya meluruskan itu kan. Rupanya kakakku ngomong apa aja sama kau, katanya. Ditanya lagi sama lakiku ini, ku bilang,
yang kita jualan ke Binjai. Saya di mana-mana sepak bola, saya jualan loh. Nggak pernah saya ada rasa malu untuk berjualan di mana lapangan sepak bola. Tega ya, suami saya sama kakaknya enak naik mobil, saya bawa kereta. Kakak saya nggak mau, dia harus duduk di depan. Jadi aku bilang, bang masa kakak naik mobil, aku naik kereta, udahlah, ya udahlah. Karena itu ipar saya pun menjaga hati dia itu susah kan. Jadi dibilang kakak iparku gini, Koti tahu semalam itu sepanjang jalan di mobil, katanya, kenapa? Apa dibilang sama si Rudy? Si Ati itu bodoh ya, pandai cari makan tapi dia bodoh, katanya. Aku suka sama dia itu bukan kecantikan dia, karena dia kaya, dia pandai cari duit, makanya aku mau sama dia, katanya. Kakak iparku ngomong kayak itu, ma aku terus nangis ya kan, berarti aku diperalat. Aku tanya lagi, kata lakiku mana ada dibilang kayak itu yang bodoh gitu, nggak ada. Aku panggil lah kakak itu, suruh ngomong. Kakak itu nggak ngomong sepatah kata pun, nggak mau ngomong apapun. Pagi gitu juga, si teh suami udah ku buat, tapi diminum kakak, diganti sama buatan dia kayak macam, jadi kayak macam madu dalam satu rumah itu, kakak iparku itu. Jadi yang nggak ku senengnya gini, di saat kami tidur, kakak itu masuk ke kamar. Itu yang buat aku berontak. Dia bilang, aku orang Jawa lu, pantang kali lu apa keluarga itu ikut masuk ke kamar ya kan. Paling pantang, apalagi menyuci, aku bilang. Pantang, aku bilang gitu. Pas hujan deres, keadaan saya hamil 2 bulan itu. Dibilangnya gini, bang, hari ini kan Sabtu, nggak usah kerja ya, aku mau tidur sama abang. Aku bilang kayak itu, iya. Aku bilang, marah kakakku itu, bangun antar anak sekolah, katanya. Hujan loh kak. Jadi aku bilang, kak, anak kakak kan udah gadis, masa nggak ada nomor telepon gurunya? Telepon dulu gurunya, aku bilang, kan bisa nggak masuk sekolah hari Sabtu ya kan? Enggak, katanya. Terpaksa lah lakiku bangun ngantar itu. Sampai situ memang betul nggak ada anak sekolah karena hujan kan, balik lagi lakiku. Nah itu aku bilang gini, apanya kak maksud kakak itu, bang? Aku bilang, udahlah, kok ngalah aja, diem aja, katanya. Ya udahlah. Kok semakin lama kakak itu menginjak terus, nggak mau nyapu, nggak mau, ya kayak awak, namanya awak jam 5 ke pajak, ya kan? Jam 12 baru tutup kedai. Pulang nanti aku masih ngepel, masih apa, aduh, pening, saya diem. Lepas itu itulah dibilang sama kakak ipar, Ti, katanya apa? Kau tahu, Rudy itu nggak suka sama kau, katanya. Ya kalau nggak suka ya ngomonglah bagus-bagus, dibilang gitu. Orang kau yang bodoh, katanya. Rudy itu kalau mau kawin mau yang sama yang orang cantik. Jadi ku bilang lah, oh memang betul kalau adikmu itu kawin mau sama gadis masih dapat, mau yang cantik sama dapat, tapi nggak ada yang dapat yang kayak hati kayak macam aku ya. Kalau dapat ku makan taikmu, ku bilang kayak itu. Di depan itu ku langsung ku bilang kayak itu kan. Tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada petir, saya jualan ini. Sorenya saya mau pulang ganti baju, gak dikasih ini gemboknya, ini udah ditukar kuncinya itu sama kakak ipar itu. Jadi kan aku nggak bisa masuk, sementara aku di kedai depan. Apalah maksudku ini, adalah tunggulah lakiku pulang. Bang, aku mau baju. Oh ya, kalau mau baju kau tunggu situ, nanti diantar sama si Bintang ya, katanya. Ya, baju yang mana, katanya. Terserah, itulah dikasih 2 pasang sama anduknya. Tapi kok di kuncinya udah diganti, apa maksudnya? Aku bilang gitu kan. Jadi aku bilang, bang nggak makan bang? Enggak, katanya. Nggak makan lagi aku sama kau, aku udah dimasakin kakak di belakang, katanya. Oh. Sorenya itu datang abang angkatku, dia lagi sakit posisi abang angkat itu, pucat mukanya. Saya pun terkejut lagi jualan. Bang, ngapain datang ke kedai? Kau tanya pula sama aku, ngapain kau mau cerai? Yang mau cerai siapa? Aku bilang kayak itu. Tapi kau mau cerai sama lakimu? Enggak lah, aku nggak apa-apa kok, aku bilang. Rupanya lakiku udah bawa ini surat cerai, suruh tanda tangan. Jadi aku bilang kalau mau ceraikan aku nggak masalah, tunggulah anak lahir.
Aku bilang, tunggulah anakku lahir. Ulah kata kakak, di rumah kita ini nggak ada punya anak keturunan kembar. Karena dia anak dia kembar berarti dia ada selingkuh sama laki lain katanya. Itu dibilangnya sama kakak itu. Anak kakak kembar? Iya. Lepas itu udahlah dibuat. Aku pun jadi emosi kayak itu ya kan. Seakan awak hina kali ya. Selama ini aku nggak pernah nuntut apa-apa sama dia. Disuruh tanda tangan, orang itu saksi-saksi udah tanda tangan. Nggak aku tanda tangan nih sama kuku koyak-koyak surat cerainya. Nah, aku bilang kayak itu. Nggak ada cerai-cerai, aku bilang kayak itu. Tapi orang itu mau cerai, ya udah cerai. Kayak itu aja. Pulang dia aku kutipin lagi lah surat cerainya itu. Sampai sekarang koyak-koyakannya surat cerai itu masih tetap Cuma aku bilang sama abang aku bilang, bang, kalau dia memang udah nggak suka sama aku nggak masalah. Tapi kayak mana rumah sama harta mobil itu kayak mana? Itu kan separuh harta aku. Kalau dia nggak apa-apa, kalau memang nggak kasih aku, ya udahlah, di dunia milikku, di akhirat nanti milikku, aku bilang. Tapi aku kalau suruh teken-teken dulu dijual, aku nggak mau sampai sekarang. Kalaupun dia mau dijual rumah itu ya terserah, tapi harus pulang sama aku. Sampai sekarang saya nggak dari laki itu. Semua langsung pisah keluar gitu. Iya, baju keluar itu bukan aku loh yang nyusunin baju. Kakak ipar itu taruh bajuku di teras kayak ini. Malam-malam jam 1 hujan petir, hujan angin. Pulang jualan, aku mau pulang. Udah nggak dikasih lagi pulang ke situ, bajuku udah di teras. Tuhan, aku bilang dosa apa ini? Aku sama Jasmine, Nek, kenapa kita nggak dikasih ke rumah kakek Rudi katanya? Nggak, kakek Rudi mungkin pintunya rusak, kita nggak bisa pulang kan. Pas aku ngambil koper, petir ini, dibuka pintunya sama laki itu. Dadah kakek, selamat malam ya kek ya katanya. Jaga diri baik-baik kakek ya katanya. Langsung ngekos di belakang, deket sama mantan itu. Ini rumah mantan, sebelah situ aku ngekos. Nasib baik masih ada kamar kosong. Per malam jam 12, mau kemana lagi? Gak mungkin aku tidur ke gede kayak ini sempitnya ya kan. Sempet juga tidur ke gede, tapi aku bilang sama cucuku, kenapa nek kita tidur sini katanya. Biar barang-barang nenek gak dicuri maling. Itulah aku kasih sama ngerti sama Jasmine itu. Setelah saya pindah ke belakang, aku bilang sama mantanku, kau sama aku boleh nggak cakapan, tapi tolong ya sama cucuku, karena cucuku pun udah akrab sama kau, mana kau, aku bilang iya. Rupanya nggak dikasih sama kakak ipar itu, bertegur sapa sama cucuku. Udahlah, putus hubungan. Sampai sekarang? Ya? Sampai sekarang, tapi udah minta balikan udah 2 kali. Jadi rumah kakak itu dijual? Nggak dijual. Sampai sekarang? Sampai sekarang, dia nempatin. Udah 2 kali minta balikan sama awak. Enggak lah. Jadi kakak sekarang tinggal masih di kos itu? Enggak, saya sekarang di sini Sukadolok. Dulu kan saya di Merak, Jalan Merak, Sungai. Oh. Udah malas. Oke. Jadi itulah penggal pahitnya itu ya? Iya, maka dari itu saya sekarang nggak perlu ku kejar lagi mencari harta, karena harta itu hanya titipan aja. Kapan saat mau diambil, kita nggak bisa larang ya kan. Jadi kayak itu aja lah, saya ikut sama bapak ini, kuputuskan apapun yang terjadi ya udahlah, jalanin aja. Ya kan Pak, berkarya dalam pade ya kan Pak. Untuk melayani. Iya. Jadi melayani itu nggak harus pandang suku, agama apapun, saya tetap saya. Lalu yang membuat kakak itu jadi pengen mau melayani kan udah pahit. Biasanya orang udah pahit itu menyendiri. Kakak jadi membuka diri untuk orang lain, kan gitu? Saya lama menyendiri. Iya. Oh, sempat menyendiri juga gara-gara kejadian Iya. itu. Oke. Ngomong sama orang nggak mau, kayaknya buat rata-rata orang itu sama kayak itu, tapi jahat lah semua itu. Iya. Jadi momen apa yang membuat kakak jadi sadar bahwasanya nggak semua orang sama? Apa yang terjadi? Bapak Ubay ini selalu menyepot aku. Oh, inilah majikan kedua ya? Majikan kedua selalu kasih support. Oke, ya. Kasih pandangan leluasa lah. Jadi
sering dibawa bapak ini ke tempat-tempat orang yang susah lebih dari Ati. Dari situlah Ati belajar. Ternyata masih banyak yang lebih Iya. susah ya. Saya susah, ada lagi yang lebih susah. Dari Itu sana aja kakak intinya mulai sekarang. Ya. mulai inilah ya, membuka diri lagi lah ya. Oke. Terima kasih atas informasi yang kakak berikan. Sama. Oke.